itu adalah doa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, doa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Baik, doa yang sering kita dengar tentang berbuka puasa adalah Allahumma lakasumtuh wa bika amantuh wa ala rizqika aftartuh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa yang pertama yang sering kita dengar. Yang kedua adalah dhahabat dhamma wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Lantas mana yang benar daripada kedua doa ini? Jawaban saya adalah sama-sama boleh digunakan begitu. Kita mau berdoa dengan doa apapun boleh selagi doa tersebut mengandung kebaikan begitu. Tidak harus menggunakan bahasa Arab. Misalkan kita berbuka puasa, kita nggak hafal doa berbuka puasa menggunakan bahasa Arab, ya nggak masalah. Menggunakan doa bahasa Jawa kayak gitu ya kan, atau bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Melayu, ya mungkin orang-orang Malaysia, Singapura, Brunei mau menggunakan doa Melayu nggak masalah. Bahasa Batak, bahasa Banjar, bahasa Kalimantan, Sulawesi, Bugis, bahasa Papua nggak masalah, nggak ada salahnya. Karena apa? Karena pada hakikatnya terlepas daripada doa berbuka puasa, semua doa itu dikabulkan oleh Allah begitu. Jadi tidak ada doa yang tertolak karena itu memang janji Allah, setiap doa pasti akan dikabulkan. Allah Ta'ala berkata, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka astajib lakum, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Dan Allah Ta'ala juga berkata dalam Al-Quran, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan kepada mereka bahwa sungguhnya fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, niscaya aku akan mengabulkan setiap doa-doa mereka jika mereka berdoa kepadaku. Jadi berdasarkan dua ayat barusan bahwa tidak ada doa yang tertolak. Semua doa itu pasti akan terkabulkan begitu. Ada yang memang dikhususkan karena memang kebetulan doa itu dicontohkan oleh Nabi atau memang disediakan oleh para ulama begitu. Akan tetapi kalau kita mau objektif ya, kita menilai daripada dua doa tersebut, memang para ulama hadis berpendapat bahwa doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin itu adalah doa yang bersumber daripada hadis dhaif, yang artinya doa tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi, diragukan. Karenanya ulama mengkategorikan hadis tersebut dalam kategori hadis dhaif begitu. Jadi doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin itu adalah doa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, doa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi begitu. Adapun doa dhahabat dhamma wa btalatil uruq wa thabatal ajri, insyaallah di sini ulama hadis kebanyakan mereka mengkategorikan hadis tersebut hadis hasan begitu. Jadi kemungkinan besar Nabi menggunakan doa dhahabat dhamma begitu, bukan dengan Allahumma lakasumtuh. Ini kalau kita memang mau sedikit objektif mengenai kualitas dua doa tersebut. Digunakan semuanya dari dua doa tersebut juga nggak masalah. Jadi mungkin berdoa Allahumma lakasumtuh bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, baru kemudian ditambahi doa dhahabat dhamma wa btalatil uruq wa thabatal ajri insyaallah. Itu bagus juga, sama-sama digunakan begitu, karena tidak ada salahnya kita berdoa selagi doa tersebut mengandung kebaikan. Yang nggak boleh itu kita berdoa dan doa itu mengandung keburukan begitu, itu nggak boleh. Hukumnya itu haram kita mendoakan keburukan, terkecuali orang-orang yang terzolimi. Kalau orang-orang yang terzalimi itu boleh berdoa keburukan. Jadi dua doa itu bisa sama-sama kita gunakan, atau bisa salah satunya kita gunakan, tidak masalah. Silahkan dipilih, sama-sama digunakan tidak masalah. Lantas kapan doa itu dibacakan? Apakah selesai berbuka puasa atau sebelum berbuka puasa? Jadi para ulama di sini sedikit ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan doa berbuka puasa itu didoakan setelah kita berbuka, setelah kita meminum air, setelah kita memakan kurma kalau ada gitu kan di sini. Karena apa? Karena berdasarkan redaksi doa itu yang tertuang dalam hadis hasan, dhahabat dhamma, telah hilang rasa haus, wabtalatil uruq, telah basah kerongkongan. Itu artinya kan sudah berbuka ya kan? Dan nggak mungkin belum berbuka masa kerongkongan akan basah kalau belum minum. Menurut pendapat ulama yang lain, doa ini dibacakan sebelum berbuka puasa. Karena apa? Karena sebelum berbuka puasa seseorang dalam keadaan masih berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu doanya pasti mustajab begitu, sesuai dengan hadis Nabi, salah satu la tarudduh
da'watuhum. 3 orang yang doanya pasti tidak akan tertolak, yang artinya pasti akan dikabulkan. Yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua, as-shaimu hina yuftir, orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga, wa da'watul madlum, yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Jadi berdasarkan hadis ini bahwa sebelum berbuka puasa orang masih dalam keadaan berpuasa, disitulah doa yang mustajab untuk dipanjatkan begitu. Kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya sama-sama boleh. Mau didoakan sebelum berbuka, monggo. Mau didoakan setelah berbuka, monggo juga. Karena Allah Ta'ala maha mendengar, maha tahu, maha mengijabah begitu. Akan tetapi ada ulama yang berpendapat di tengah-tengah, yaitu sebelum berbuka puasa kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian kita minum air atau makan kurma. Setelah itu kita berdoa menggunakan salah satu keduanya atau kedua-duanya digunakan, yaitu dhahabad dhamma wabtalatil uruq wasabatal ajri insyaallah. Lalu kemudian ditambahi Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau ketika masuk waktu berbuka kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lalu kemudian minum air dan makan kurma kalau ada. Nah, setelah itu baru berdoa dengan dhahabad dhamma wabtalatil uruq wasabatal ajri insyaallah. Jadi ini ada juga yang berpendapat seperti ini. Jadi silahkan mau pilih yang mana. Apa mau pilih yang berdoa setelah berbuka puasa, atau berdoa sebelum berbuka puasa, atau sama-sama berdoa sebelum berbuka puasa berdoa, setelah berbuka puasa berdoa, begitu. Silahkan dipilih, sama-sama bisa begitu ya. Yang terpenting jangan bertengkar, jangan saling menyalahkan, jangan saling mengkafirkan ya, apalagi gitu kan. Ini nggak boleh. Kita harus sama-sama menghargai selagi apa yang dilakukan oleh saudara kita tidak menyimpang begitu. Lantas kapan doa itu akan dikabulkan? Berdasarkan hadis, Nabi berkata bahwa ada 3 kemungkinan doa kita akan dikabulkan. Yang pertama adalah doa kita akan segera dikabulkan. Jadi ketika kita berdoa, doa kita akan segera dikabulkan oleh Allah begitu. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah doa kita tidak dikabulkan, akan tetapi doa kita masih disimpan untuk dijadikan tambahan pahala ketika kita di akhirat begitu. Ini yang kemungkinan yang kedua. Dan kemungkinan yang ketiga adalah doa kita itu diganti dengan kita dijauhkan dari hal-hal keburukan begitu. Jadi artinya apa? Artinya tidak ada ruginya kita berdoa. Ketika kita berdoa maka kebaikanlah yang akan kita dapatkan begitu. Ini kalau kita berbicara doa. Bisa dipahami di sini. Baik, wallahu a'lam bishawab.